kita harus coba pikirkan apa yang kita makan hari ini itu akan berdampak pada masa mendatang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Organa, Organic Talk Arena. Nah, dengan aku, Sabrina, kita kali ini kedatangan nih teman-teman tamu spesial kita, yaitu Mas Azhar dari AgroRice. Nah, mungkin bisa perkenalan Mas. Oke, perkenalkan teman-teman, aku Azhar sebagai Technical Advisor di AgroRice. Mungkin aku izin perkenalan singkat aja ya, terkait AgroRice ya. Nah, AgroRice itu memang fokusnya tidak hanya produsen beras organik, namun juga menjual, mendistribusikan, dan juga memasarkan dari beras-beras organik milik petani. Wis, ini menarik banget teman-teman terkait AgroRice, yaitu beras organik ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya Mas udah mau menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kita hari ini. Nah, mungkin langsung aja masuk ke pembahasan kita nih terkait pertanian organik Mas. Nah, saat ini itu kan sangat lagi rame ya Mas, dibahas tentang pertanian organik. Nah, sebenarnya tuh pertanian organik itu apa sih kalau menurut Mas Azhar sendiri? Ya, mungkin aku akan jawabnya fokusnya itu di komoditas beras ya, karena memang punya definisi masing-masing. Kalau di komoditas beras, sebenarnya beras organik itu bisa dikatakan bagaimana di sistem produksinya, sistem pengairannya itu sama sekali tanpa menggunakan bahan kimia. Tidak hanya pupuknya, tapi juga pestisidanya, herbisidanya, itu benar-benar semua full organik. Contoh, mungkin kalau kita bilang pupuknya itu pakai pupuk organik cair. Nah, yang di sana mungkin secara tahap transisinya itu tetap di awalnya itu nggak full langsung organik. Biasanya ketika masa transisi itu kadang ada kimianya sedikit, terus baru nanti di masa tanam ketiga atau keempat menuju transisi itu baru nanti menjadi full. Kurang lebih seperti itu lah. Berarti nggak yang full organik gitu ya Mas? Ya, tetap ada itu bahan kimianya tetap ya? Ya, tergantung apakah ingin full menggunakan organik atau masih masa transisi. Karena ketika seseorang itu mau mulai organik langsung gitu ya, itu nggak bisa, harus ada masa transisinya, baru nanti di masa tanam keempat nanti bisa dikatakan bersih dan bisa dikatakan itu menggunakan organik kalau di komoditas tadi. Oh, berarti nggak bisa langsung tiba-tiba langsung organik itu nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Harus transisi dulu. Ya betul, harus transisi dulu. Kalau ini Mas, dari AgroRice sendiri itu awal mulanya tiba-tiba kita mau nih mengusung ke beras organik, itu awalnya gimana Mas? Ya, sebenarnya kalau dulunya itu yang memulai namanya Mas Nugroho Hasan, itu dari jurusan PKP juga, bersama teman-teman himpunan bagaimana mendapatkan dana hibah. Kalau sekarang namanya PPK Ormawa ya, kalau dulu nggak salah P2HD, itu gimana mereka tuh ingin menjalankan pertanian beras organik ini. Tempatnya di Gentungan ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya di Gentungan. Nah, di sana itu di tahun kalau nggak salah ya di 2020 atau 2019 di sana dimulai adanya dana hibah tersebut. Dan lama-kelamaan itu nggak hanya Gentungan saja yang hanya menggunakan pertanian organik, tapi juga di wilayah sekitarnya yang per hari ini tuh terasosiasikan melalui yang namanya Asosiasi Petani Organik Karanganyar Tentrem. Nah, itu kantornya itu di sebelahnya Pondok Karanganyar lah. Nah, nanti teman-teman selama ingin ekspor terkait petani organik itu bisa banget ke Gentungan, ke Apoka. Nah, dari situ karena ada nilai ekonomi yang bisa kita masuk, tidak hanya di pemasarannya, terkait bagaimana teman-teman mahasiswa petani memberikan inovasi-inovasi lainnya bersama dengan Apokat, AgroRice masuk di sana mengisi ruang-ruang yang per hari ini itu masih belum diisi gitu. Fokusnya sih kita di inovasi sama pemasaran. Makanya alhamdulillah sampai per hari ini berarti 2026, 6 tahun ya, itu bisa survive. Ya walaupun nama pasang surut ya, tapi alhamdulillah dari sana beberapa teman-teman pertanian pun terutama pertanian UNS ya, itu bisa membantu secara inovasi, secara ide, secara gagasan ke Apokatnya ataupun ke petani organik.
Gitu. Menarik banget ya mas. Ya, ya. Berarti awalnya di Gentungan kan? Di Gentungan. Kalau di Gentungan tuh udah pernah mas kemarin dari HM Pelita ikut Oh, iya. Bina Desa. Emang dia dari lama berarti. Oh, dari lama itu. Berarti awalnya dari Gentungan itu, terus akhirnya difokusin lah ke pertanian organik. Ya, betul. Tapi kalau dari Mas Azhar sendiri memandang perbedaannya tuh apa sih pertanian organik sama konvensional? Kalau secara sistem pertaniannya itu sebenarnya terletak pada penggunaan kimia dan non kimia. Kalau kita ngomongin terkait hulunya ya, hulunya gimana di pestisida, pupuk, herbisida, penggunaan airnya dan sebagainya. Sampai di pertanian organik itu khususnya padi ya, itu ada sistem sertifikasi yang mungkin cukup ketat. Kalau di apa tuh ada salah satu lembaga sertifikasi lah yang itu benar-benar ketat. Jika padi lahan sawah di sekitar situ itu konvensional dan ada satu yang tengah di organik, itu akan sulit disahkan sebagai padi organik karena memang seketat itu secara sertifikasi, secara bagaimana lahan-lahan di sekitarnya dan sebagainya, karena nanti akan berpengaruh. Contoh, yang sini pakai pestisida alami, yang sampingnya pestisida kimia, nanti semua hamanya itu akan langsung ke organik. Ketularan. Betul. Nah, secara sistem produksinya itu cukup sulit. Apalagi kita belum bilang terkait penggilingan gabahnya itu tidak boleh sama sekali tercampur antara organik dan konvensional. Bagaimana kita benar-benar menjaga hasil produksi padi organik. Kalau secara hasil itu sebenarnya perbedaannya di bagian rendemen berasnya. Contoh, gabah 1 ton dari beras konvensional dengan beras 1 ton organik itu hasil berasnya itu beda secara kuantitas kilogramnya. Nah, kuantitas rendemen dari beras organik itu bisa dikatakan lebih tinggi daripada yang konvensional itu tadi. Makanya sebenarnya selain harga yang lebih tinggi secara nilai ekonomi di beras organik, secara rendemen pun juga lebih tinggi. Mungkin itu sih kalau perbedaannya dari dua-dua hal itu. Oke, tapi berarti kalau misalkan dari segi konsumen nih mas, kan tadi bilangnya nilai beras organik itu lebih tinggi. Apakah secara harganya itu dia pasti lebih unggul, lebih tinggi daripada yang beras yang konvensional, hasil konvensional? Kalau itu tak pasti kan bisa, karena secara penjualan mungkin teman-teman nanti bisa cek di Indomaret, Alfamaret, atau mungkin toko-toko sekitar ya, Mitra, Soalnya dan sebagainya. Jadi harga beras konvensional dengan harga beras khusus organik itu beda. Memang beda. Karena kan kalau teman-teman mungkin mengikuti info-info terkait intervensi Bulog untuk menurunkan harga, itu kan sebenarnya intervensi pada beras-beras konvensional. Karena tidak boleh melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, betul, dari Bulog dan sebagainya. Makanya beras organik itu punya harganya sendiri, namanya beras khusus organik. Nanti setiap varietas pun beda. Ada yang beras wangi, beras susu, ada yang beras merah, beras hitam, yang coklat, dan lain sebagainya. Itu pun nanti variatif. Gitu. Secara harga sih memang beda. Berarti apakah dari konsumen kayak mahal ini kalau pakai organik, ada gitu-gitunya nggak mas? Pasti ada, pasti. Apalagi bisa dikatakan beras ini kan kebutuhan pokok ya. Betul. Mungkin kalau kita orang Jawa itu kalau mendang-mending. Nah, mendang-mending kayak mending beras biasa yang lebih enak dan sebagainya, secara harga lebih murah. Ya, apalagi kebutuhan bulannya juga cukup banyak dan sebagainya. Namun memang beras organik ini punya secara rasa, secara ketika dimasak itu kan juga beda sebenarnya. Lebih ini ya mas, lebih unggul pastinya. Ya, sebenarnya yang paling mempengaruhi itu varietasnya. Varietasnya Menteri Wangi, Kopi Susu, Rajo Lili dan sebagainya. Jadi varietas yang paling mempengaruhi. Karena kalau mungkin varietasnya berbeda, tapi masih konvensional, secara hasil pun juga kurang maksimal. Tapi memang kalau kita bilang rasa, sebenarnya yang penting itu varietasnya. Varietasnya ya mas. Varietasnya. Yang paling bagus berarti
itu tadi ya mentik wangi yang kayak gitu. Ya sebenarnya selera. Oh, selera. Kita pun mungkin teman-teman pernah dengar kalau makan sushi itu biasanya beras Jepang dan sebagainya. Ya sebenarnya itu juga ada yang dari mentik wangi. Oh, ada yang varietas lokal ya Mas? Iya, karena secara bentuk fisiknya itu lebih kecil dan memang pulen dan agak lengket karena kan akan lebih mudah diolah. Kalau seperti itu, makanya mungkin harus kita ketahui juga karena setiap orang seleranya beda-beda. Tapi ada yang kadang dicampur mentik wangi dengan mentik susu atau C4 dengan mentik wangi ataupun sebagainya. Nah, lalu ini Mas, lanjut ke dampak dari kalau misalkan pertanian organik kan buat lingkungan di masa depan itu kan tadi udah disebutkan ya pastinya bisa mengurangi ini kayak tanahnya jadi lebih subur, jadi kan nggak perlu pakai kayak pupuk-pupuk yang kimia kayak gitu kan. Nah itu gimana cara kalian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Agrores dalam meningkatkan kesadaran ini loh, kita tuh harus aware loh sama lingkungan supaya kita pakai pertanian organik, pakai produk-produk organiknya itu gimana kalian menyadarkan? Itu sebenarnya salah satu challenge yang ingin kita coba. Kalau selesaikan kayak enggak, tapi ingin kita coba bersamai lah, upayakan lah seperti itu ya. Bagaimana stigma terkait organik ini cukup sulit juga, karena kalau kita bilang dampak kan berarti kan nggak terlihat per hari ini. Kita ngomongin secara jangka panjang. Nah, bagaimana kita melakukan intervensi melalui masyarakat sekitar di petani, terutama di Karanganyar. Kita selesaikan dulu di Karanganyar, dan itu juga di Instagram, sosial media dan sebagainya, itu pun coba kita ikhtiarkan. Nah, soal itu juga kita tidak ingin bahasanya itu secara produk itu benar-benar harus bagus, karena kita sudah bawa organik itu bagaimana kita tidak mengecewakan ekspektasi dari konsumen itu sendiri. Itu sih dari segi packagingnya kita pakai yang fresh, yang vakum, yang nantinya insya Allah bisa bertahan selama 1 sampai 2 tahun lah dari kemasan vakum itu sendiri. Itu yang kita upayakan lah. Siap. Keren banget. Oke, terakhir nih Kak, pertanyaan untuk Mas Azhar. Ada nggak pesan buat mahasiswa atau pelaku pertanian atau mungkin konsumen atau maupun masyarakat yang mulai peduli terhadap pangan sehat dan pertanian berkelanjutan? Mungkin ada nggak pesan-pesan gitu? Ini cukup banyak ya berarti. Mahasiswa, konsumen, seluruh lapisan ya, Pak RT. Mungkin kita harus coba pikirkan apa yang kita makan hari ini itu akan berdampak pada masa mendatang. Kita nggak bilang terkait anak atau cucu kita lah, kalau kita mahasiswa ya, nah itu nggak hanya anak cucu kita, namun cicit-cicit kita dan lain sebagainya. Nah, dari itu upaya-upaya ini harus kita usahakan, apalagi kita sebagai mahasiswa pertanian, kita coba langkah-langkah kecil. Sebenarnya bagaimana kita mensosialisasikan ke keluarga kita sendiri terkait ternyata pertanian organik itu nggak sesulit itu loh. Kita sesudahnya menanam pakcoy, menanam cabai di halaman rumah, guna sistem organik juga sama-sama bagus. Dari itu kita coba intervensi yang kita lakukan itu dari lingkungan kecil. Gimana kita bisa memberikan makna dari setiap suap beras atau nasi yang kita makan. Ini itulah ceritanya. Keren banget, sangat-sangat insightful ya teman-teman ya, sangat berbobot ini. Daging banget ya kalau kita hari ini teman-teman. Oke, nggak kerasa nih ya teman-teman, obrolan kita itu udah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Berarti dari podcast yang kita tadi bahas itu bisa disimpulkan teman-teman bahwa pertanian organik itu nggak hanya tentang soal sehat, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan supaya lingkungan bisa lebih sustainability dan tetap terjaga kelestariannya gitu ya Mas Azhar ya. Oke, terima kasih banyak Mas Azhar atas
ilmunya yang udah diberikan kepada kita semua. Dan kita pasti jadi setelah podcast ini jadi mikir sepiring nasi yang kita makan nantinya tuh pasti udah lebih beda gitu. Kita bisa lebih mensyukuri gitu ya Mas. Oke, aku Sabrina pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you and stay healthy teman-teman. Dadah.